Intel Rusia ungkap Barat berencana korbankan Zelensky, siapkan penggantinya. Badan Intelijen Luar Negeri Rusia menyatakan negara-negara Barat berencana menghapuskan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang kehilangan legitimasinya, menggantikannya dengan Valery Zaluzhny. Washington menganggap mantan Panglima Ukraina sebagai kandidat yang paling cocok, ungkap pernyataan Badan Intelijen itu pada Kamis. SVR menyatakan Zelensky telah kehabisan kegunaan bagi Amerika Serikat AS yang sedang mencari seseorang di Ukraina untuk melakukan negosiasi dengan Rusia. Zelensky memecat Zaluzhny pada Februari setelah media AS melaporkan keretakan yang semakin dalam di antara keduanya. Zaluzhny dilaporkan membuat marah Kiev dengan penilaiannya yang tidak ternoda mengenai posisi Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Zaluzhny saat ini menjabat sebagai duta besar untuk Inggris. SVR berpendapat Washington akan menghentikan apa yang disebutnya sebagai proyek Zelensky dan menambahkan janji Zelensky untuk membuat Rusia bertekuk lutut terdengar lucu dalam situasi seperti itu. Berkeliaran di ibu kota negara-negara Barat, orang yang memproklamirkan diri sebagai presiden ini mencoba menciptakan kesan adanya aktivitas yang bergejolak dan setidaknya membeberkan perampasan kekuasaan. Namun semakin jelas Gedung Putih akan menutup proyek Zelensky, papar SVR. Masa jabatan Zelensky secara teknis berakhir pada 20 Mei. Ukraina dijadwalkan mengadakan pemilu presiden pada 31 Maret, namun presiden menundanya tanpa batas waktu dengan alasan darurat militer di negara tersebut. Negara-negara Barat terus memasok senjata untuk Ukraina meskipun Kiev terus mengalami banyak kekalahan di medan perang. Rusia menganggap bantuan senjata ke Kiev tidak mengubah hasil akhir perang, namun hanya menambah korban jiwa. Perang di Ukraina sudah berlangsung selama 2 tahun dan sepertinya masih jauh dari kata tuntas. BBC melihat situasi saat ini dan menelaah apa yang kira-kira akan terjadi. Baik Ukraina maupun Rusia juga sekutu negara masing-masing tidak melihat adanya landasan untuk perdamaian. Kiev bersikuku perbatasan-perbatasan negara yang diakui internasional harus dikembalikan dan pasukan Rusia harus angkat kaki. Sementara Moskow berkeras Ukraina bukanlah negara yang sah dan tekanan militer akan terus dilakukan sampai semua tujuan Rusia tercapai. BBC menelaah apa yang terjadi saat ini dan bagaimana situasi konflik ini ke depannya. Garis depan pertempuran membentang sepanjang 1000 km dan bentuknya hampir tidak berubah sejak musim gugur 2 tahun lalu. Dalam waktu beberapa bulan setelah Rusia menginvasi negara mereka dengan skala penuh pada 2022, Ukraina mendorong mundur pasukan Rusia dari utara dan sekitar ibu kota Kiev. Pada akhir tahun itu, Ukraina merebut kembali teritori besar di timur dan selatan. Namun, pasukan Rusia kini telah membangun pertahanan yang kuat dan Ukraina menyatakan amunisi mereka kian menipis. Banyak pihak termasuk bekas Panglima Militer Ukraina Valery Zaluzhny dan beberapa blogger militer pro-Kremlin Rusia menilai telah terjadi kebuntuan militer. Memasuki pertengahan Februari, pasukan Ukraina mundur dari kota Avdiivka di bagian timur setelah mati-matian mempertahankannya. Rusia menyebut ini adalah kemenangan besar karena posisi Avdiivka strategis kota itu bisa menjadi jalan masuk untuk invasi lebih dalam. Kiev menyatakan penarikan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawa prajuritnya dan mereka tidak menyanggah bahwa pasukan mereka kalah jumlah dan senjata. Ini adalah keberhasilan terbesar Rusia sejak merebut Bakhmut pada Mei lalu. Di sisi lain, Avdiivka hanya berjarak 20 km barat laut dari Donetsk, kota Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014. Perkembangan ini jauh dari tekad awal Rusia pada Februari 2022 yang sesumbar akan merebut ibu kota Kiev dalam 3 hari. Ambisi invasi Rusia ini dibagikan oleh blogger militer dan diulangi oleh propaganda negara sekarang ini. Sekitar 18% wilayah Ukraina masih berada di bawah pendudukan Rusia. Wilayah ini mencakup semenanjung Crimea yang dianeksasi pada Maret 2014 serta sebagian besar Donetsk dan Luhansk di timur yang direbut Rusia tak lama setelahnya. Selama lebih dari 2 tahun, para sekutu Ukraina mengirim bantuan dalam jumlah besar dari segi militer, finansial, dan kemanusiaan.
Menurut Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, berbagai institusi Uni Eropa mengirim bantuan senilai 92 miliar dolar Amerika rupiah. 438,42 triliun, sementara AS mengirim 73 miliar dolar Amerika rupiah. 141,35 triliun. Negara-negara barat menyuplai peralatan tempur seperti tank militer, sistem pertahanan udara, dan artileri jarak jauh, semuanya dilakukan untuk membantu Ukraina. Akan tetapi aliran bantuan menyusut dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini terjadi di tengah perdebatan yang muncul tentang berapa lama lagi negara-negara sekutu dapat mendukung Ukraina secara realistis. Di AS, bantuan baru senilai 60 miliar dolar Amerika 937,56 triliun rupiah tertahan di Kongres akibat perdebatan politik domestik. Selain itu, para pendukung Ukraina juga khawatir dukungan AS akan berhenti apabila Donald Trump menang di Pilpres November nanti. Di Uni Eropa, paket bantuan sebesar US 54 miliar 843 rupiah. 51 triliun disetujui pada Februari setelah melalui proses diskusi dan tawar-menawar yang panjang, terutama dari Hungaria yang dipimpin Perdana Menteri Viktor Orban. Sekutu Putin dan secara terbuka menentang dukungan terhadap Ukraina. Selain itu, Uni Eropa diperkirakan hanya akan mengirimkan sekitar setengah dari 1 juta amunisi artileri yang dijanjikannya kepada Kiev pada akhir Maret 2024. Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan 12 drone Ukraina yang menargetkan wilayah Bryansk di Rusia, kata Reuters mengutip pejabat setempat. Tidak ada kerusakan akibat serangan itu, kata Gubernur wilayah Bryansk Alexander Bogomas melalui aplikasi pesan Telegram. Paket bantuan sebesar US 54 miliar 843 rupiah. 51 triliun disetujui pada Februari setelah melalui proses diskusi dan tawar-menawar yang panjang, terutama dari Hungaria yang dipimpin Perdana Menteri Viktor Orban. Sekutu Putin dan secara terbuka menentang dukungan terhadap Ukraina. Selain itu, Uni Eropa diperkirakan hanya akan mengirimkan sekitar setengah dari 1 juta amunisi artileri yang dijanjikannya kepada Kiev pada akhir Maret 2024. Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan 12 drone Ukraina yang menargetkan wilayah Bryansk di Rusia, kata Reuters mengutip pejabat setempat. Tidak ada kerusakan akibat serangan itu, kata Gubernur wilayah Bryansk Alexander Bogomas melalui aplikasi pesan Telegram.